Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10, yaitu saya sendiri, di mana takwa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Yang menghormati Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak. Di sini ulun mohon izin, bukan berarti ulun berdiri itu lebih tahu. Di sini ulun kita saling berbagi pengalaman maupun berbagi ilmu yang ulun dapat selama menjalani pendidikan guru penggerak. Adapun di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu melakukan stretching supaya lebih bersemangat. Setuju Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu berdiri. Sini tidak ada gerakannya, jadi kita bikin gerakan sendiri sesuai abad-abad. Lalu melompat, lompat tinggi, ucapkan hore, lompat tinggi, lalu berjongkok, lompat tinggi, ucapkan hore, lompat tinggi, menjadi pacu lucu, tangan dipinggam, pinggang digoyang, lalu melompat, lompat tinggi, ucapkan hore, lompat tinggi, lalu berjongkok, lompat tinggi, ucapkan hore, lompat tinggi, mencari batu, Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangannya lagi sekali. Palu, sehat berarti lah. Nah, di sini sebelumnya kita seperti biasa setiap melakukan suatu kegiatan
itu kita ada kesepakatan kelas kalau di sekolah, tapi ini kita connect dari forum, maka kesepakatan forum desiminasi. Di sini ada beberapa yang sudah ulun tampilkan, yaitu yang pertama menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, aktif dalam kegiatan, dan sopan serta santun. Nah, bisa saja kita tambahkan lagi. Apakah bisa disepakati Bapak Ibu? Bisa. Baik, kalau bisa kita lanjut dari Bapak Ibu. Nah, di sini tadi ulun menyampaikan bahwa akan memaparkan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, itu tadi mengenai sedikit pengertian dari budaya positif. Dengan adanya budaya positif, diharapkan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti perubahan paradigma, nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti di samping adalah profil pelajaran Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Apa itu sendiri dengan apa yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi? Itu ibaratnya itu pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan siswa. Nah, itu kebetulan untuk pembelajaran diferensiasi ini kami masuk di modul 2.1. Nah, yang saat berlangsung. Jadi masih tahap pembelajaran mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ada mengatakan ilusi guru dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk murid. Itu ilusi-ilusinya. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat mampu menguatkan karakter yang merasa bersalah. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Kadang baik guru memaksakan kepada muridnya, ataupun kalau di lingkungan rumah baik itu orang tua atau saudaranya terhadap anaknya atau adiknya. Oke, lanjut. Di sini ada dari ilusi-ilusi yang tadi. Di sini kita akan ubah menjadi paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini ulun supaya tidak terlalu lama, ulun alihkan langsung aja, nanti kita bisa baca kembali. Di sini nanti bisa ulun bagikan Bapak Ibu. Kita lanjut mengenai disiplin positif. Nah, di situ bisa lihat yang tadi. Nah, ulun bertanya dulu supaya suasananya hidup, supaya suasana hidup ada interaksi antara yang memaparkan maupun yang mendengarkan. Mungkin menurut Bapak Ibu sendiri, apa itu budaya positif? Silahkan. Menurut Ibu, monggo. Menurut Bapak, menurut Ibu? Saya akan menjawab untuk pertanyaan budaya positif. Menurut saya, budaya positif adalah budaya yang dilakukan dalam wujud keseharian kita, yang berupa berupa perilaku yang baik. Itu menurut saya.
Kalau di sekolah itu perilaku kita terhadap guru, kita guru terhadap murid kita, gitu. Betul sekali Bapak Ibu, betul. Nah, jadi dengan adanya tadi pengertian sudah dipaparkan oleh Ibu Mariatul. Nah, di sini ulun kembali kuatkan bahwa disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti akan kita paparkan apa saja contoh nilai-nilai kebajikannya nanti. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri anak yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi berasal dari internalnya, dari dirinya sendiri, tidak karena adanya paksaan, hukuman, ujian dan lainnya. Kita lanjut. Nah, di sini tadi nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disampaikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari adanya suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi tidak ada di sini perbedaan suku, agama maupun latar belakang. Jadi sama. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada terdiri dari 3. Ada yang berdasarkan profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita gumingkan kepada anak-anak dengan mengenalkan mereka lagu dimensi profil Pancasila. Nah, di situ sudah. Kemudian ada lagi dari institut atau organisasi IBO Primary Years Program atau PYP. Nah, di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir ada dari institusi atau organisasi keterampilan hidup, di mana nilai-nilai kebajikannya seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Kita lanjut. Kemudian di sini dari tadi ada tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan dan usaha terbaik yang dilakukan adalah agar kebutuhan dasar terpenuhi. Nah, itu tadi adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup contohnya seperti makanan, keamanan, kesehatan, tempat tinggal. Kemudian ada lagi kebutuhan hidup kita yang berupa kasih sayang dan rasa untuk diterima. Seperti apa contohnya? Seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia yang berupa penguasaan. Contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, memimpin, diakui maupun didengar. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk penguasaan di sini berarti contohnya adalah saya sendiri di sini. Nah, ingin ada punya keinginan untuk dianggap, berprestasi, memimpin, kemudian diakui dan didengarkan. Kemudian ada lagi kebutuhan manusia yaitu kebebasan. Contohnya yaitu seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia berupa kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut. Nah, di sini ulun ada pertanyaan pemantik. Nah, di situ tadi kan kita membahas tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi ada penguasaan, ada kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, termasuk kebutuhan
kebutuhan dasar yang manakah Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu di antara yang tadi kita bahas tadi dari 5 tadi? Kesenangan. Iya, betul sekali. Kesenangan. Karena dia senang main kejar-kejaran. Kemudian ada lagi pertanyaannya, Ibu kejar aku karena Ibu guru sayang aku. Nah, kebutuhan dasar apakah yang diinginkan oleh murid tadi? Cinta kasih. Iya, betul sekali, cinta dan kasih sayang. Kemudian ada lagi, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, termasuk kebutuhan dasar apakah bagi murid? Penguasaan. Penguasaan. Iya, betul sekali. Dia menguasai supaya ibunya mau mengejarnya. Iya. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Dia ingin bebas. Iya, betul Bebas sekali kan? Bapak Ibu. Dia ingin bebas. Nah, artinya tadi mengenai pemaparan 5 kebutuhan dasar, artinya sudah Bapak bisa Ibu pahami ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi jawabannya yang tadi. Nah, kita lanjut lagi. Nah, tadi ada nilai-nilai kebajikan, ada apa lagi tadi tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ada lagi di budaya positif itu tadi yang dikuatkan adalah motivasi perilaku manusia. Nah, apa itu? Yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dari motivasi perilaku manusia itu terdiri lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman di sini murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan yang paling terendah. Contohnya, mereka seperti upacara. Bila tidak memakai atribut lengkap, maka mereka akan dihukum. Nah, hukumannya itu macam-macam. Ada yang berdiri di depan, mungkin ada nanti setelah upacara hormat ke bendera. Nah, itu termasuk salah satu disiplin anak, sehingga anak nanti harus lengkap nih atributku. Kalau tidak lengkap, aku akan dihukum. Nah, itu dia berarti disiplin saat di hari Senin itu tidak dari diri sendiri, tapi karena takut dihukum. Nah, itu. Jadi itu posisi yang terendah sekali. Kemudian yang kedua ada lagi motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia menginginkan imbalan, motivasi satu tingkat. Nah, jadi di sini adalah satu tingkat dari hukuman. Contohnya di sini ada anak rajin, biar dilihat ibu bapak gurunya nih, supaya aku dapat pujian nih, kamu rajin sekali. Nah, gitu. Itu berarti kan di situ mereka disiplin positifnya itu karena ingin dipuji, bukan karena berdasarkan dari diri sendiri yang timbul berdasarkan keinginannya. Kemudian yang ketiga ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Nah, di sini adalah yang terbaik di antara yang motivasi pertama dan motivasi yang kedua. Jadi yang untuk motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu termasuk motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Kemudian yang ketiga itu termasuk motivasi intrinsik yang memang dia inginkan berdasarkan kemauannya sendiri. Nah, setelah itu tadi ada motivasi, ada nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar. Di budaya positif juga ada yang namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, tadi itu yang berupa tadi ada hukuman, penghargaan. Nah, di sini hukuman, contohnya di sini dikatakan gagal kan, jadinya hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu biasanya tanpa disepakati, langsung anak diberi hukuman berbuat salah, tapi tanpa ada kesepakatan, langsung salah langsung diberi hukum, belum ada kesepakatan. Makanya paling terendah dari tingkatannya. Di hukuman sini berarti
peserta didik itu merasa itu tidak nyaman. Kemudian murid merasa takut. Kemudian bagi murid mungkin kita bisa menjewer atau apa, mungkin ada guru yang seperti itu, berarti menyakitkan ke murid. Kemudian kita memaksakan murid, kamu harus pakai sepatu, jangan sampai nggak pakai sepatu. Padahal belum tentu saat itu dia misalnya kakinya lagi sakit, mungkin ya kan gitu. Tapi kita tidak tahu dengan alasan mereka memakai sandal misalnya, harus tetap memaksakan. Kemudian si murid kalau dia hukuman ini mereka kadang menyembunyikan kesalahan. Padahal misalkan membuang sampah, takutnya ketahuan membuang sampah, kalau ketahuan kan otomatis dihukum, sehingga mereka menyembunyikan kesalahannya. Kemudian lagi murid menjadi rendah diri, itu untuk disiplin yang berupa hukuman. Adapun mengenai penghargaan, bagi murid itu tidak efektif, bisa merusak hubungan, mematikan kreativitasnya. Karena tadi ada beberapa siswa atau murid yang diberikan penghargaan, sedangkan yang murid ini tidak pernah, memang karena dia memang keterbatasannya ada, sehingga dia langsung merasa minder, tidak diberikan kesempatan, merampas hak menghargai dirinya. Jadi di sini kurang konsep disiplinnya itu gagal, dikatakan gagal. Kita lanjut, ada tadi gagal, ada juga yang sukses. Yang sukses yang seperti apa? Yang berupa konsekuensi dan restitusi. Kalau di sini konsekuensi itu sebenarnya bisa positif, bisa juga negatif. Kenapa bisa positif, bisa negatif? Nah, yang pertama kalau untuk konsekuensi di sini merupakan penguatan jangka pendek saja, tidak berlanjut. Mungkin di saat di sekolah saja dia melakukan disiplin positifnya, pas sudah di rumah kembali lagi, artinya kan jangkanya pendek. Kemudian perlu dimonitoring berkelanjutan. Stimulus respon, kemudian murid mematuhi peraturan karena takut dihukum tadi. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang paling bagus di antara hukuman, konsekuensi itu adalah restitusi. Nah, di sini restitusi itu berasal dari dirinya sendiri. Nah, jadi sehingga di sini murid itu sudah bertanggung jawab dengan perilakunya. Kemudian fokus dengan pemecahan masalah yang dia hadapi. Jika siswa tadi mendapatkan masalah, mereka sudah dapat mengatasinya. Kemudian berjangka panjang, waktunya jangka panjang, tidak selama hanya di sekolah. Nah, bahkan terbawa sampai mereka besar, sampai di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada teori kontrolnya, yaitu berkontrol pada dirinya sendiri. Murid pun menjadi bersemangat. Itu yang paling bagus di antara tadi, yaitu restitusi. Nah, di sini ada contoh kasusnya adalah siswa makan saat pembelajaran. Di sini kalau untuk hukuman, kebiasaan guru bisa menyuruh siswa berdiri di depan. Kemudian bisa juga selain berdiri di depan mengambil sampah atau membersihkan WC dan lain-lainnya. Kemudian guru marah kepada murid sehingga muridnya menjadi takut. Kemudian untuk konsekuensi, contohnya untuk menghadapi kasus yang makan saat pembelajaran, guru memberikan konsekuensi untuk makan pada jam istirahat. Mengingatkan, guru itu mengingatkan. Kemudian guru tegas, murid menghormati itu. Jadi gurunya harus tegas karena sudah ada aturan, makanya tadi konsekuensi. Konsekuensi ini bisa positif, bisa juga negatif. Kemudian, nah yang untuk restitusinya adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu murid menyelesaikan masalah. Nah, tadi kenapa jadi makan di kelas? Ternyata dia menjawab, tadi tidak sempat Bu sarapan pagi. Nah, terus setelah itu sampai di sekolah sempat belanja jajan ternyata masukkan Bu. Akhirnya sisa makanannya dibawa ke dalam kelas sambil belajar sambil makan. Nah, tapi guru tidak marah di situ, dia menanyakan kenapa. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Di situ di restitusi ini nanti ada contohnya untuk penyelesaian masalahnya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Masih semangat. Kalau begitu kita stretching lagi Bapak Ibu, biar tambah semangat. Iya. Semangat.
Tutup lagi. Bisa berdiri lagi Bapak Ibu. Jadi pulang nggak kita? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan dipindah mekong. Buka tutup, tangan di bahu mekong. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Sambil menangis, digulung-gulung, sambil teriak, digulung-gulung, jadi apa? Ya, terima kasih. Bisa lanjut? Oke, tadi sudah ada paradigma, kemudian tadi itu juga sudah ada nilai-nilai kebajikan, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 3 motivasi. Nah, sekarang kita masuk di 5 posisi kontrol guru. Nah, pada 5 posisi kontrol guru ini ada 5 juga. Nah, yang pertama adalah penghukum. Di sini guru kadang menjadi mengontrol, sebagai kontrol guru menjadi penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya pernah melakukannya. Bisa direnungkan ya? Pernah ya? Kemudian pernah juga menjadi seorang teman bagi muridnya. Nah, lalu pernah menjadi sebagai pemantau kepada muridnya, dan yang terakhir sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol ini, itu yang paling diharapkan guru miliki itu, yang harus dilakukan yaitu yang mana Bapak Ibu? Bapak Ibu? Yang mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, memantau, atau manajer? Yang mana? Ya, betul sekali. Di sini yang paling tinggi yaitu manajer. Jadi diharapkan semua guru itu memiliki kontrol menjadi seorang manajer. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasusnya Bapak Ibu. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, di sini ada yang pertama penghukum. Kontrol guru sebagai penghukum. Ternyata di sini guru memberikan berupa hukumannya hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu untuk sebagai penghukum. Ada kalau untuk membuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu memberitahumu kamu selalu mengecewakan ibu bapak, itu membuat merasa bersalah sehingga siswa tadi merasa bersalah. Kemudian untuk sebagai teman, kontrol sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi. Nah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi dia melihat atributnya kurang lengkap sehingga menyuruh anak tadi untuk melengkapi atribut. Nah, bagaimana dengan sebagai manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, di situ diberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya anak dapat mencari solusi pemecahan masalahnya sendiri. Nah, itu tadi mengenai 5 posisi kontrol guru. Bisa lanjut Bapak Ibu? Nah, nanti kita ada pertanyaan pemantik lagi. Nah, ini dia pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantik
alternatifnya. Tadi ada 5 posisi kontrol guru kan? Nah, di sini kita tahu posisi kontrol apakah aku? Nah, pertanyaan seperti itu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk kontrol guru yang seperti apakah ini? Apakah mengukur? Apakah membuat merasa bersalah? Apakah membuat merasa bersalah? Iya, membuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, termasuk di manakah ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, penghukum. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, yang terakhir tadi, manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dipantau. Gurunya memantau. Kamu banyak ketinggalan tugas. Berarti gurunya sudah menjadi seorang pemantau. Kita buktikan jawaban Bapak Ibu benar atau salah. Alhamdulillah benar. Nah, selanjutnya lanjut. Oke, kita lanjut sekarang di sini. Nah, masuk lagi dari budaya positif tadi ada lagi yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Jadi, keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas. Di kelas itu adalah murid dan gurunya. Pertanyaannya adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Pertanyaannya dari Ulun adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada salah satu Bapak Ibu? Silakan. Kenapa? Karena keyakinan kelas dibuat bersama dan disepakati secara bersama, sedangkan peraturan kelas dibuat oleh sekolah. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Apa ada lagi yang menambahkan? Ada? Apakah sama? Sama. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu yang membuatnya adalah murid bersama-sama dengan guru yang di kelas. Kalau peraturan peraturan kelas itu sudah disediakan oleh sekolah yang harus dipatuhi oleh siswa. Nah, di situ perbedaannya. Nah, jadi di sini kenapa tadi kenapa tadi keyakinan kelas? Di sini ada pembentukan keyakinan kelas karena pada keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Selain itu berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Dia tidak banyak, peraturan kelas itu tidak banyak. Kalau peraturan kalau keyakinan kelas maksudnya keyakinan kelas itu dia tidak banyak dibuatnya, hanya sedikit sekilas mudah diingat oleh anak-anak. Sedangkan peraturan kelas itu banyak dari sekolah yang membuat, sehingga banyak anak pun kadang mudah lupa. Jangankan anak, kadang gurunya pun juga bisa lupa. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Jadi sesuai dengan apa yang ada di dalam kelas. Mereka siswa ini maunya apa gitu. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat. Di sini maksudnya adalah siswa tadi bersama murid bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas, yaitu hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur dan toleransi. Apakah di sini Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Apakah ada mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Mudah-mudahan nanti di ajaran baru di setiap awal tahun ajaran Bapak Ibu bisa nanti mengadakan keyakinan kelas bersama peserta didiknya. Tidak perlu banyak. Nah, kemudian kita lanjut di sini yang terakhir, yaitu segitiga
restitusi. Nah, apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini tadi kenapa tadi paling bagus yaitu restitusi tadi, bukan antara penghukum, bukan konsekuensi. Nah, kemudian sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan segitiga restitusi, suatu proses di sini dilakukan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi sendiri ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita ambil contohnya. Nah, apa itu yang dikatakan dengan menstabilkan identitas? Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini bisa kita menanyakan kepada murid, misalkan ada terjadi kasus misalnya murid mendorong teman di kelas misalnya kan, kemudian atau ada murid waktu di kelas melempar temannya waktu belajar misalnya, atau ada yang mengolok-olok, atau tadi ada yang makan di dalam kelas, atau ada yang tidur di dalam kelas. Untuk menstabilkan identitas dapat dilakukan berupa pertanyaan seperti ini. Berbuat salah itu wajar atau tidak ada manusia yang sempurna? Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kalimat-kalimat yang bisa disampaikan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan. Dengan menstabilkan identitas dulu terlebih dahulu. Setelah menstabilkan identitas, lanjut ke validasi tindakan yang salah. Jadi di situ tindakan yang salah tadi itu anak itu apa? Apakah tadi yang dia melempar teman, dia makan di kelas saat belajar, atau misalnya mendorong teman dan lain-lainnya. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa yang bisa kita tanyakan, yang bisa kita bicarakan kepada siswa peserta didik kita tadi yang berbuat salah, bisa dilakukan seperti ini. Kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu? Jadi ditanyakan pada siswa tadi yang berbuat salah tadi, yang tadi makan di kelas. Pasti alasannya ada kan, dia makan di kelas tadi kenapa? Ternyata tadi lupa sarapan. Kemudian tadi itu sempat beli tapi belum habis. Nah, itu alasan anak peserta didik kita. Kemudian bisa juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin ada siswa ini punya barang, tapi si teman pengen mengambil, dia mempertahankan sehingga terjadilah perkelahian seperti itu misalnya. Nah, dari tadi dilakukan validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian yang terakhir adalah langkah ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kan di sekolah, di kelas itu kan punya keyakinan kelas mereka sudah bahwa harus saling menghargai, saling menghormati, misalnya kan seperti itu. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol, kalau untuk menanyakan keyakinan kelas di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi berasal dari dirinya sendiri. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa kita berikan kepada siswa kita tadi. Misalnya, apa keyakinan kelas kita? Jadi kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Tidak boleh mengganggu teman, Bu, misalnya. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Dia akan menyebutkan nilai kebajikan tadi yang ada. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Si guru bisa menanyakan hal itu kepada peserta didiknya. Nah, itu tadi 3 tahapan mengenai segitiga restitusi yang harus guru lakukan ketika siswanya mendapat masalah seperti berkelahi dan lain-lainnya tadi. Nah, kemudian di sini ada penutup. Untuk penutup pemaparan hari ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di
di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer murid yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu tadi pemaparan saya mengenai budaya positif. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Bisa ditanyakan. Nanti sebelum kita tutup nanti apakah ada yang berkenan untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini mengenai budaya positif tadi mengenai ada yang namanya nilai kebajikan, ada apa saja tadi di budaya positif, ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada 3 motivasi, kemudian tadi ada tentang segitiga restitusi. Nah, mungkin bisa nyampaikan itu mungkin, atau mungkin bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah adanya pemaparan dari saya mungkin mengenai budaya positif. Mungkin dari saya sebelumnya belum pernah melakukan keyakinan keras, tapi ternyata setelah adanya pemaparan tentang budaya positif, ternyata sebelum di saat ajaran baru itu ternyata kita bersama murid itu harus melakukan keyakinan kelas dulu untuk kedepannya 1 semester misalnya kan dengan itu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Mungkin yang tadinya tidak tahu mungkin, ternyata begitu ya kalau ada permasalahan di sekolah, misalnya kalau ada masalah terhadap siswa ternyata harus ditangani dengan menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan misalnya. Ternyata seperti itu. Nah, mungkin dari yang mau sampaikan tadi itu bisa Ibu Bapak refleksikan misalnya gitu. Monggo bisa. Supaya artinya pembelajaran kita hari ini itu memang bermanfaat. Silakan Ibu yang terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Alhamdulillah dengan adanya pemaparan diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Risna tentang budaya positif, saya jadi tahu bahwa sangat penting di sekolah itu kita melakukan budaya positif itu tadi. Kemudian mudah-mudahan di tahun ajaran ini kita bisa melakukan keyakinan kelas tadi bersama anak-anak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul sekali. Terima kasih Ibu sudah merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi guru yang memiliki kontrol sebagai manajer tadi. Nah, itu yang bagus. Kemudian kita setiap menghadapi masalah siswa kita bisa menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan memecahkan masalahnya. Kemudian ada tadi 3 motivasi tadi juga, itu harus kita ketahui juga kan gitu. Apalagi tadi tentang nilai-nilai kebajikan yang dimana saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kita berharap peserta didik kita itu memiliki menjadi peserta didik yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa Ulun sampaikan mengenai pemaparan budaya positif. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita implementasikan di sekolah dan bagi murid kita nanti. Itu saja Bapak Ibu. Salah bila Ulun mohon maaf jika ada kata-kata salah yang kurang berkenan. Ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.